Om Swastiastu, selamat pagi. Mohon izin atasan menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama mahasiswa Niluh Made Dadarani dari kelas MTJ 3A dengan nomor mahasiswa 2303016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pengoperasian aplikasi phishing. Hal pertama yang kita dapat lakukan adalah setelah membuka file baru, kita memastikan pada base data di network setting bahwa traffic regulation itu sudah berada di left hand traffic. Hal ini mengartikan bahwa kita sudah menyesuaikan regulasi yang ada di Indonesia, yaitu pejalan kaki berada di sebelah kiri pengendara. Oke. Nah, hal kedua, kita bisa menambahkan background image, di mana fitur ini membantu kita apabila sewaktu-waktu kita tidak memiliki internet, kita tetap bisa melanjutkan project phishing ini. Nah, setelah kita memastikan fitur background image-nya sudah aktif pada network object, kita bisa langsung klik kanan, add new background image. Kita bisa ambil background image yang sudah kita miliki. Setelah background image-nya muncul, nah, hal selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah mengatur skala. Di mana dengan mengatur skala ini kita aktifkan fitur link pada network object, lalu klik kanan pada background, kita set scale. Set scale ini adalah atau mengatur ulang skala. Ini apabila kursor sudah berubah menjadi tanda tambah, kita bisa langsung saja dari satu simpang ke simpang lain dengan kita tarik garis dengan cara klik kontrol lalu klik kanan pada mouse. Dan tarik lalu dilepas. Nah, muncul skala dengan tampilan jarak. Nah, jaraknya kita atur dengan jarak 400, asumsi 400 meter. Dari satu simpang ke simpang lain. Nah, apabila setelah kita mengatur ulang skala terjadi hal seperti ini, kita bisa langsung saja klik Show Entire Network. Kali ini akan mengembalikan posisi kita ke tampilan utama map kita. Nah, pada pojok kiri sudah teratur ulang yaitu skalanya 200 meter. Nah, berarti asumsi kita sudah sama. Selanjutnya, kita bisa lanjut untuk membuat jaringan jalan. Untuk membuat jaringan jalan sendiri, kita bisa langsung saja klik kontrol lalu klik kanan pada mouse. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada tampilan number of lane. Number of lane ini adalah jumlah lajur, di mana jumlah lajurnya kita bisa di sini buat 2. Untuk nama jalan kita sesuaikan. Lalu width ini adalah lebar. Lebar jalan itu bisa kita sesuaikan dengan hasil survei inventaris pada yang telah kita lakukan di lapangan. Selanjutnya kita bisa pencet OK. Selanjutnya kita bisa menyesuaikan tikungannya seperti ini dengan cara kita menambahkan beberapa titik atau add point ini, klik kanan dengan cara klik kanan lalu add point. Ini membantu kita untuk menyesuaikan tikungan yang ada di lapangan. Apabila masih terlihat kaku, seperti gambar yang ada, tampilan yang ada, kita bisa klik kanan, lalu menggunakan Generate Spline. Semakin besar angkanya, maka tikungannya akan tampilannya akan semakin baik. Oke. Apabila sudah sesuai, kita bisa langsung saja membuat arah yang berlawanan dengan cara klik kanan, lalu generate opposite direction. Untuk jumlah lajurnya masih sama. Nah, di sini kita sudah memiliki satu kaki lengan simpang. Selanjutnya kita bisa membuat atau mempraktikkan hal yang sudah kita terapkan pada tahap pertama itu ke masing-masing kaki lengan lainnya.
Pada kesusilaan yang terakhir, kita hendak membuat jalan yang bisa menyalip atau pengendara lain itu bisa mengambil lajur pengendara dari arah yang berlawanan. Ini dengan cara menambahkan salah satu jalannya kita pencet, lalu edit. Nah, number of lane-nya kita tambah jadi menjadi 2 lajur. Lalu aktifkan hash overtaking lane. Hal ini adalah fitur yang mengizinkan pengguna jalan itu untuk mengambil lajur dari arah yang berlawanan. Oke, lalu kita sesuaikan. Setelah jadi, kita bisa sesuaikan dengan tikungan yang ada. Karena kita sudah memiliki sekarang kita sudah memiliki masing-masing kaki lengan simpang, namun masing-masing jalan itu belum terhubung, sehingga kita bisa menambahkan konektor atau penghubung. Untuk menghubungkan masing-masing jalan yang sudah kita buat, dengan cara klik kanan, lalu klik kanan pada mouse dan kontrol pada keyboard, dan memastikan konektor yang terhubung itu di jalan yang searah. Klik OK. Selanjutnya kita bisa generate spline agar tidak terlalu kaku. Hal yang sama kita lakukan di arah yang berlawanan dengan cara klik kanan. Oke. Ini kita lakukan penambahan konektor ini kita lakukan di masing-masing kaki simpang. Baik. Untuk memastikan masing-masing konektor itu sudah terhubung, kita bisa klik icon ini atau toggle wireframe. Kita aktifkan. Nah, masing-masing jalan itu sudah terhubung, masing-masing giringan itu sudah terhubung. Selanjutnya kita bisa lakukan ini di simpang yang lagi satu. Kita pastikan lagi apabila konektor sudah terhubung. Baik. Maka sudah jadi jaringan jalan atau peta jalan peta yang kita sudah buat. Baik, pada bagian 1, maka dari itu bagian 1 sudah selesai, sudah rampung, akan saya lanjutkan pada bagian kedua. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fitur Vehicle Types, di mana Vehicle Types ini adalah fitur yang membantu kita untuk mengidentifikasi jenis kendaraan yang akan masuk ke simpang. Kita bisa masuk ke Base Data, lalu masuk ke Vehicle Types. Di sini, kita akan menambahkan satu jenis kendaraan yang baru, yaitu sepeda motor roda 2. Kita bisa klik Add, kita beri nama sepeda motor. Lalu maximum acceleration sampai desired declaration itu kita ubah menjadi bike. Di static kita kategorinya masuk ke bike dan vehicle modelnya kita diamkan dahulu. Di sini kita sudah memiliki satu kategori terbaru, yaitu sepeda motor. Nah, untuk modelnya sendiri kita bisa ubah pada base data, distribution, lalu masuk ke 2D or 3D model. Di sini kita lalu tambahkan saja untuk jenis kategori sepeda motor. Oke.
Kita ubahnya di nama. Lalu untuk di bagian jendela sebelah kanan itu ada model 3D or 3D-nya. Nah, di sini kita bisa klik lalu tambahkan lagi karena untuk jenis sepeda motor itu belum ada. Nah, kita bisa buka di Open Directory of Default Models. Ini adalah model bawaan dari aplikasi phishing-nya. Kita masuk ke Vehicle, ulangi kita masuk ke Legacy, Vehicle, Root. Nah, untuk datanya data itu sendiri menyesuaikan dengan file yang telah Anda simpan. Untuk saya simpan itu di Legacy, Vehicle, Root, dan saya akan menggunakan file tipe bike yang scooter. Seperti ini, langsung open. Oke. Untuk modelnya sudah kita tambahkan, kita kembali ke Vehicle Types. Dan model 3D dan 2D dan 3D-nya kita bisa ubah menjadi sepeda motor. Selanjutnya kita masuk ke Traffic Composition. Itu berada di Traffic Vehicle Composition. Nah, untuk yang bagian ini kita rubah salah satunya, yang light-nya ini kita ubah menjadi sepeda motor. Nah, di sini kita sudah memiliki data. Di sini kita memiliki data untuk vehicle composition-nya. Untuk car, itu ada di angka 0,48, HGV 0,02, motorcycle 0,5. Data ini diperoleh dari 984 untuk car, itu dibagi 2050. Nah, vehicle composition ini juga datanya diperoleh dari jumlah persentase kendaraan yang masuk, yaitu dalam satuan kendaraan per jam. Kita masukkan dan kita sesuaikan lagi. Data yang kita masuk itu berada di real flow. Untuk car sendiri itu 0,48. Dan di sini kita sudah sesuaikan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke Desired Speed Distribution. Untuk Desired Speed Distribution, kita bisa buka di Base Data, Distribution, lalu klik Desired Speed. Oke, di sini kita akan menambahkan 3 jenis Desired Speed terbaru sesuai dengan data yang telah kita peroleh di lapangan. Nah, data Desired Speed Distribution ini juga kita peroleh dengan cara spot speed, di mana data kecepatan ini merupakan data kecepatan kendaraan pada saat kendaraan itu bebas untuk memilih kecepatannya. Seperti tidak ada hambatan, tidak ada halangan pada saat dia berkendara di jalan raya. Kita bisa langsung saja tambahkan kategori yang pertama itu adalah free flows. Selain itu, kita juga di sini sudah memiliki data untuk desired speed-nya. Dan bisa di sini kita punya MC, car, dan HGV. Nah, kita kembali lagi. Di sini untuk yang car, untuk yang pertama yang car, kita bisa tambahkan data yang di car di sini, kelas interval dan count frekuennya itu dimasukkan ke bagian yang ada di vSIM. Kita copy dulu. 13. Kita kembali ke vSIM. Nah, kita copy untuk bagian sini. Kita sebelum itu tambahkan dulu ada 13 kolom. Kita sudah memiliki 13 kolom. Pasti. Nah, begitu juga pada HGV dan MC. Kita sesuaikan kolom untuk masing-masing data yang sudah kita miliki.
Kita di sini sudah memiliki 3 kategori desire speed sesuai data yang sudah kita miliki. Sehingga pada bagian vehicle composition-nya, kita bisa ubah untuk car, kita masukkan yang free flow speed car, lalu untuk HKV, free flow speed HKV, dan motorcycle yang free flow speed motorcycle. Sehingga untuk nanti masing-masing kendaraan itu pemodelannya sudah kita sesuaikan dengan data yang sudah kita miliki atau sudah kita peroleh dari survei lapangan. Setelah ini, kita akan menggunakan fitur vehicle input, di mana fitur vehicle input ini kita bisa lihat di network object. Vehicle input ini merupakan jumlah kendaraan yang akan memasuki simpang. Jadi, dengan bantuan fitur ini, kita bisa memasukkan data yang sudah kita miliki setelah kita melakukan survei di lapangan. Setelah kita memastikan bahwa vehicle inputnya itu sudah hidup, kita bisa langsung ke masing-masing pendekat. Sebelumnya saya sudah memiliki data, yaitu data sedemikian rupa, di mana pendekat 1 itu memiliki total ada 2.550 kendaraan per jam yang akan memasuki simpang. Begitu juga pada pendekat 2, lalu ada pendekat 3, pendekat 4, 5, dan 6. Data-data inilah yang akan saya masukkan pada fitur vehicle input. Baik, untuk yang pendekat pertama, itu ada di angka 2.550. Jadi, setelah kita memastikan aktif, kita bisa klik kanan pada jaringannya. Ingat, pastikan bahwa jaringan yang akan kita masukkan datanya ini merupakan jaringan yang menuju ke simpang, bukan yang keluar ke simpang. Kita langsung bisa klik kanan, add new vehicle input, dan pastikan vehicle composition-nya sudah di pendekat 1. Sebelumnya saya sudah membuat hingga pendekat 6. Jadi kita bisa langsung sesuaikan bahwa di jalan pada nomor 1 dengan link, yaitu Jalan Bonaraya ini, kita bisa masukkan di volume 0 sampai max, itu 2.550. Kita akan lanjut ke pendekat kedua. Baik, ini merupakan tampilan akhir setelah saya memasukkan vehicle input. Selanjutnya, kita akan membuat vehicle rute, di mana vehicle rute ini adalah pencacahan dari data masuk simpang. Jadi, ini merupakan data yang sudah diidentifikasi, baik kendaraan yang akan belok ke kanan, lurus, ataupun belok ke kiri. Kita bisa aktifkan vehicle rute, lalu pilih yang static. Setelah itu, tampilkan show list yang static. Di sini, kita akan menambahkan vehicle rute. Add new, klik kanan, add new static vehicle rute routing decision. Oke. Kita pilih arah kiri, lalu tahan, ke arah lurus, lalu ke arah kanan. Pastikan jaringannya sudah sesuai. Lalu apabila sudah selesai, kita bisa buang di luar jaringan. Maka vehicle rute dari Jalan Bonaraya itu sudah kita tentukan. Nah, kita kembali ke data Excel yang sudah kita miliki. Di sini sudah terlihat pada pendekat 1 itu arah ke kiri itu di angka 870, lurus itu 880, dan yang ke kanan itu 800. Maka pencacahan inilah yang bilangan pencacahan inilah yang akan kita masukkan ke masing-masing vehicle rute yang sudah kita buat tadi. Kita kembali ke vSim.
Nah, untuk angkanya sendiri kita bisa masukkan di rel flow 0 sampai max. Jadi untuk yang ke arah kiri itu 870, yang ke arah lurus 880, dan yang ke kanan itu di angka 800. Kita akan membuat masing-masing vehicle rute dari masing-masing kaki simpang. Untuk pendekat 5 merupakan case khusus karena kita menentukan bahwa pada jaringan tersebut untuk yang ke arah lurus itu ada 50 kendaraan sedang yang akan bergerak lurus menuju ke simpang yang berhadapan. Nah, hal tersebut bisa kita klasifikasikan pada kita nonaktifkan all vehicle types yang akan melewatinya, dan kita pilih vehicle classes-nya itu yang HGV atau kendaraan sedangnya. Maka fitur vehicle rute ini telah selesai kita rampung, telah selesai kita gunakan. Di sini kita akan sekarang menggunakan Desired Speed Decision, di mana data-data kecepatan kendaraan sebelumnya yang sudah kita buat itu kita masukkan ke sini. Kita langsung saja aktifkan Desired Speed Decision. Lalu selanjutnya kita bisa add new, klik kanan, add new Desired Speed Decision ke masing-masing jaringan jalan. Sekarang masing-masing jalan ini sudah memiliki Desired Speed Decision. Di sini terlihat banyak kolom, tetapi kolom yang kita hanya tinggalkan di sini adalah untuk motor, mobil, dan HGV atau kendaraan sedang. Sehingga kita bisa tentukan di sini Attribute Selection. Sebelum itu kita harus pastikan kodenya. Ini kita bisa lihat di Vehicle Inputs atau Vehicle Classes. Jadi di sini kita pastikan kode kendaraannya itu sudah sesuai. Baik, untuk car itu 10, HGV itu 20, dan sepeda motor itu 70. Sehingga kita bisa langsung saja oke. Sehingga di sini kolom yang tersisa itu adalah Desired Speed Distribution untuk kendaraan mobil, kendaraan sedang, dan motor. Untuk kolom pos, ini merupakan jarak Desired Speed Decision ke simpang, sehingga kita asumsikan saja itu 1. Semuanya kita gunakan 1. Lalu ada Desired Speed Distribution yang kode untuk 10 itu adalah mobil, sehingga di sini kita bisa masukkan free flow speed untuk car. Copy, lalu kita drag ke bawah. Next, kita akan menggunakan fitur Reduce Speed Area. Di sini kita bisa show list dulu. Reduce Speed Area ini digunakan untuk simpang berapil. Apabila simpang tidak bersinyal, itu kita menggunakan konflik area. Di sini seperti yang dikatakan pada fitur ini Reduce Speed Area. Jadi apabila ada gerakan membelok, kendaraan itu seharusnya mengurangi kecepatan kendaraannya, sehingga dapat mengurangi risiko akibat kecelakaan. Kita langsung saja
kanan. Nah, reduce bit area ini juga biasanya kita letakkan itu di daerah simpang. Oke. Apabila kita ingin menambahkan, itu kita bisa langsung saja klik Ctrl lalu tambah. Yang sudah selesai, kita lanjut ke daerah simpang tak bersinyal. Kita asumsikan bahwa simpang 3 ini merupakan simpang tak bersinyal, sehingga kita menggunakan konflik area. Setelah kita aktifkan konflik areanya, kita bisa lihat di sini. Saya asumsikan bahwa yang lurus dari Jalan Bonaraya Link 9 ini ke Jalan Bonaraya Link 12 ini atau Link 11 ini merupakan prioritas, sehingga kendaraan yang bergerak lurus itu diprioritaskan. Kita anggapan. Di sini ada A dan B. A itu gerakan membelok dari Jalan Bonaraya ke Jalan Bonapermai. Sedangkan yang B itu adalah Jalan Bonaraya ke Jalan Bonaraya di Link 11. Kita jadikan B ini jalan yang prioritasnya, sehingga B itu akan diutamakan pada saat bergerak keluar dari simpang. Kita klik kanan, set B has right of way as status. Apabila sudah warna hijau, jadi prioritasnya itu sudah dipegang oleh B. Itu juga yang lain. Di sini kita sudah mengatur berarti setiap arus yang akan diprioritaskan. Selanjutnya kita masuk ke signal control. Di mana signal control kita bisa buka signal controller. Di sini kita tambahkan 1. Lalu kita edit controller data. Sebelumnya kita sudah memiliki data di Excel berupa signal control. Nah, di sini mulai masuk stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 dengan data yang diperoleh sebagai berikut. Data inilah yang akan kita masukkan ke vSim. Kita kembali ke vSim. Pertama, kita berikan nama yaitu simpang 4. Bisa disesuaikan dengan apa yang kita dapatkan di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke signal group. Di sini kita ada memiliki 4 stage, dari mana kita bisa langsung tambahkan saja menjadi 4. Selanjutnya kita buka. Pada masing-masing grup, ini kita sesuaikan. Untuk data yang saya peroleh di lapangan merupakan data default sequence-nya red, green, amber. Maka akan saya ubah menjadi merah, hijau, dan kuning. Untuk all red-nya kita ubah menjadi 2, karena itu yang saya peroleh. Kita kembali ke signal grup 2, kita samakan. Lalu kita masuk ke intergreen. Di sini kita bisa tambahkan, lalu kita buka. Intergreen yang kita miliki itu adalah sebesar 5, maka pada kolom yang tadi saya tampilkan itu kita akan masukkan angka 5. Selain itu kita harus ingat cycle time-nya adalah di angka 170. Jadi kita buka, di sini kita bisa berikan angka 5. Kita masuk ke signal program. Signal program yang kita miliki itu 1, tapi di dalamnya ada 4 fase. Cycle time di sini kita harus ubah menjadi 170. Atau data yang sudah kita dapatkan di lapangan. Kita masuk. Sekarang kita bisa masuk ke masing-masing stages-nya. Untuk stages pertama, seperti yang kita ketahui, di sini green time-nya ada di angka 35, all red-nya tetap 2, dan amber-nya 3. Baik, kita kembali ke vSim. All red-nya sudah sesuai, 2, lalu kita di sini waktu hijaunya
kita menjadi 2 ditambahkan 35 atau all red ditambahkan green time. Maka hasilnya 35 tambah 2 yaitu 37. Lalu selanjutnya di sini yang selanjutnya itu adalah stages 2 di mana all red-nya itu adalah jumlah 37 ditambahkan 5. Kenapa 5? Karena all red pada signal grup 2 ditambahkan amber. Maka 37 ditambahkan 5 yaitu 42. Dan di sini 42 ditambahkan green time stages 2-nya itu adalah 40, maka 82. Selanjutnya kita masuk ke 82 ditambahkan 5. Berarti di sini sudah kita sesuaikan bahwa datanya itu sudah sesuai dengan apa yang kita peroleh, maka kita bisa langsung save. Oke. Selanjutnya kita akan membuat signal head. Kita bisa hidupkan. Pastikan signal head ini tidak mengenai konektor. Kita bisa pastikan di sini. Kontrolnya berada di sini, maka kontrolnya berada di sini, konektornya berada di sini, maka kita akan pastikan agak lebih menjorok ke dalam. Karena ini adalah, nanti di sini signal grupnya kita akan sesuaikan. Karena di sini merupakan daerah signal grup 1, maka sudah sesuai. Oke. Lalu kita pastikan masih jauh ya daripada konektornya. Kembali. Lalu kita tambahkan. Bisa klik kontrol. Tambahkan. Sama juga yang di sini. Baik, di sini maka signal control sudah selesai kita buat. Saat ini kita akan mulai mengatur driving behavior. Nah, driving behavior ini seperti yang kita ketahui itu adalah merupakan perilaku pengguna jalan. Perilaku pengguna jalan ini yang akan kita sesuaikan datanya sering kali terjadi di Indonesia. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja buka ke base data, driving behaviors. Di sini ada 8, namun kita tambahkan satu tipe, bisa kita klik add. Tuh, kita sekarang beri nama Indonesia. Kita langsung ke car following model, di mana kita menggunakan teori Widerman 74. Seperti yang ada di pedoman di internet, itu bahwa Widerman 74 itu merupakan perilaku pengguna jalan di jalan perkotaan. Kalau misalkan Widerman 99 digunakan apabila kita menggunakan kasus di jalan luar kota. Jadi perilaku pengguna jalan untuk jalan luar kota. Kita aktifkan yang Widerman 74. Baik, mengacu pada suatu jurnal, kita bisa langsung saja bahwa average standstill distance-nya itu 0,6. Ini berarti keadaan yang sering kali terjadi di Indonesia. Lalu adaptive part of safety distance-nya juga 0,6. Dan multiply part of safety distance-nya itu diubah menjadi 1. Lalu kita ke lateral. Desire position at free flow, ini kita gunakan di any. Jadi, pengguna jalan itu bisa menggunakan setiap badan jalan. Tidak hanya di middle of lane atau di tengah lajur. Jadi, desire position at free flow-nya itu bisa pengguna jalan gunakan di setiap sisi badan jalan, di setiap sisi lajur jalan. Selanjutnya, sudah kita buat any. Kita masuk ke overtake on the same lane, di mana overtake left dan overtake right-nya itu dihidupkan. Distance standing-nya itu 0,2. Dan distance driving 0,4.
Kita buka lagi. Biarin. Sudah sesuai, kita pencet OK. Sekarang kita sudah mempunyai satu tipe driving behaviors yang merupakan tipe Indonesia. Sudah kita berikan Indonesia, Witherman 74. Apabila sudah sesuai, sekarang kita buka base data, link behavior types. Di sini kita tambahkan satu. Lalu, driving behavior default-nya kita ubah menjadi Indonesia. Seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa berikan nama Indonesia. Dan kita bisa ke link. Show list. Link behavior type-nya kita ubah menjadi Indonesia. Copy semuanya, untuk semuanya. Oke, dipastikan semuanya sudah menggunakan link behavior type of Indonesia. Sekarang kita bisa save dan bisa kita coba untuk running. Di sini sudah terlihat bahwa behavior type yang sudah kita terapkan berhasil diterapkan di running vSim ini. Oke, setelah itu kita sekarang bisa mulai untuk membuat tiang apil. Ya. Jadi kita bisa aktifkan di 3D Traffic Signals. Lalu kita langsung saja ke stop line yang di sini, atau signal head-nya. Kita add new 3D Traffic Signal. Bila sudah muncul, kita langsung pencet Signal Master. Kita di sini bisa menyesuaikan tinggi, diameter dengan apa yang kita temukan di lapangan. Tipenya juga sudah bisa. Lalu kita bisa tambahkan arm atau tidak sama sekali. Apabila saya coba hendak isikan arm, tampilannya akan seperti ini. Lalu akan saya tambahkan apilnya, add signal. Apabila ingin dipindahkan, digeser-geser, itu kita bisa pencet move. Kita sesuaikan. Baik. Bila sudah sesuai, oke. Oh, ternyata di sini nanti malah terbalik ya. Jadi, apabila kita ingin menyesuaikan, seperti ini, dia terbalik. Jadi, kita klik kanan, edit. Arm-nya, kita pilih flip. Sekarang sudah mau ke badan jalan. Kita geser sedikit, kita sesuaikan. Sekarang apabila ingin kita apabila kita ingin melihat tampilannya, kita bisa lihat tampilan di sini, 2D, 3D. Oke. Baik, ini dia tampilannya. Seperti ini. Apabila sudah 3D. Sekarang kita akan buat di kaki lengan yang lainnya. Apabila ingin kita adjust atau kita sesuaikan lagi arahnya, kita bisa klik Alt, lalu kita sesuaikan. Ini dia tampilan apabila kita akan menambahkan apil di simpang bersinyal. Kita bisa lihat 3D-nya. Ini dia tampilannya. Ini apabila yang tidak memiliki lengan, ya. Dan ini yang memiliki lengannya. Next, tidak lengkap ya rasanya apabila kita membuat apil tapi kita tidak membuat zebra cross. Maka hal pertama yang kita buat sebelum masuk ke zebra cross adalah jalan yang melintang.
Jadi kita bisa langsung saja ke links. Lalu kita buat link yang baru, tapi dengan kondisi melintang. Di add new link. Oke. Ini kita buat melintang. Kita bisa adjust atau sesuaikan posisinya dengan klik Alt. Lalu kita sesuaikan. Oke, kita di sini sudah memiliki jaringan yang melintang. Baik, selanjutnya hal yang kita lakukan adalah aktifkan pavement marking. Sini, di network object, setelah pavement markingnya sudah aktif, kita klik link yang akan kita tambahkan marka, klik kanan, add new pavement marking, zebra cross. Sebelum itu, kita kembali ke link, pastikan link ini, edit, pedestrian areanya itu sudah aktif. Ini belum aktif, jadi harus saya aktifkan. Oke. Sekarang kita kembali ke pavement marking. Di pavement marking ini, kita langsung klik kanan, add new pavement marking. Lalu kita pilih yang zebra cross. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena sekarang kita akan membuat zebra cross, maka kita aktifkan yang zebra cross. Selanjutnya, kita bisa sesuaikan marka putihnya untuk memenuhi badan jalan. Itu dia, tadi kita sudah selesai. Agak miring ya. Oke, ini dia. Satu zebra cross itu sudah selesai. Kita bisa lihat di 3D-nya. Ini dia tampilannya apabila dari bentuk 3D atau 2D. Kita akan buat hal yang serupa di masing-masing lengan pendekat. Oke, ini sudah saya buat di masing-masing lengan pendekat. Kita bisa lihat 2D-nya. Ini dia tampilannya. Berarti di sini sekarang kita sudah memiliki simpang yang lengkap berisi apel dan marka zebra cross. Sekarang kita akan masuk ke tahapan membuat lahan parkir on street. Pertama kita akan memisahkan link di sini. Klik kanan, split link here. Apabila sudah terbagi, kita hendak membuat link selanjutnya itu adalah berjarak 200 meter untuk lahan parkir on street. Selanjutnya kita bisa split link here lagi, lalu kita split add-nya itu ubah menjadi 200. Setelah oke, nanti akan terlihat di sini ada jaringan yang sudah berjarak 200. Selanjutnya kita akan tambah lajur di sebelah kirinya, headline left, dan kita sambungkan. Dari link ini, pastikan link di network object itu sudah aktif. Nah, jadi kita bisa kontrol, add. Oke, kita sesuaikan. Lalu tidak lupa juga di sebelah sini. Sudah. Selanjutnya, kita masuk ke parking lots. Sini kita bisa langsung klik kanan, add new parking lot. Apabila kita di sini kita bisa langsung masukkan namanya, yaitu saya mau buat yang car dahulu. Ini mobil. Parking spaces, kita buka. Di sini length of each spaces itu kita asumsikan untuk satu buah mobil itu membutuhkan jarak sebesar 6 meter. Maka panjangnya, length-nya untuk 5 mobil berarti membutuhkan jarak sebesar 30, sejauh 30 meter. Maka di sini kita bisa tuliskan 30 meter. Real parking spaces. Di sini, apabila sudah, ini untuk parking direction-nya itu apakah depan-depan atau depan belakang atau sebaliknya. Seperti itu. Lalu kita ke sel parameter. Di sini kita akan berikan durasi
untuk parkirnya itu 120 detik. Dan kita mulainya di detik 100 hingga detik 400 saja. Oke, di sini tidak ada yang diganti. Lalu, oke. Ini sudah bisa digeser-geser. Dan kita di sini sudah mempunyai satu lahan parkir untuk 5 buah mobil. Selanjutnya, saya ingin membuat untuk tipe motor. Masih sama. Ini parking lot. Saya tuliskan parkir. Apabila untuk length of each space-nya itu adalah, kita asumsikan saja ya, untuk satu motor membutuhkan jarak 3 meter, maka di sini kita ganti jadi 3. Dan di sini tetap kita berikan jarak sebesar 30. Jadi bisa untuk 10 motor. Parking direction-nya masih sama. Dan di sini kita samakan saja. 120 detik, mulainya dari 100 dan sampai 400. Oke, kita geser sedikit. Baik, sudah. Sekarang kita masuk ke vehicle route, tapi kita menggunakan yang parking lot. Pastikan kita tambahkan vehicle route untuk parkir itu setelah vehicle route yang static, ya. Jadi setelah di sini, kita di sini saja mulainya, add new parking route decision. Kita hendak membuat yang mobil terlebih dahulu ya. Sampai sini. Oke. Ini untuk mobil, maka all vehicle types-nya kita matikan, dan vehicle classes-nya kita hidupkan untuk car saja. Nah, untuk parking rate ini adalah data yang sudah terkumpul itu dari survei lapangan. Jadi, ini merupakan persentase ketertarikan pengendara untuk melakukan parkir on street. Kita asumsikan saja untuk mobil itu di 60% ya. Oke. Baik, sekarang kita tambahkan yang untuk motor. Masih sama, kita berhenti di all vehicle types yang dimatikan, dan ini kita berikan aktifkan untuk yang sepeda motor. Untuk presentase ketertarikannya kita berikan 50. Oke. Sudah. Oke. Sekarang kita akan masuk ke park duration, di mana ini adalah waktu lama suatu kendaraan itu memarkirkan kendaraannya di lahan parkir. Nah, kita bisa langsung ke, sebelumnya saya sudah memperoleh data, di mana data ini diperoleh pada saat melaksanakan survei parkir, sehingga data inilah yang akan kita masukkan. Ini untuk car, berarti untuk duration parkir mobil, dan ini yang sepeda motor. Kita kembali ke vSim. Sini kita langsung masuk ke base data, distribution, time. Lalu kita add. Di sini berikan nama parkir mobil. Masukkan yang empirical, type-nya, tipenya. Oke. Kita tambahkan kolom sejumlah 12. Untuk motor juga sama. Oke. Motor sendiri, kita lihat lagi. Berjumlah 12 sama.
Lalu selesai. Oke, setelah kita menyelesaikan bagian parkir on street, kita akan masuk ke membuat parkir off street. Pertama, kita membuka jendela baru dari aplikasi Visim yang memperlihatkan template untuk lahan parkir off street. Seperti ini. Ini merupakan jendela baru yang menampilkan lahan parkir off street template. Nah, selanjutnya kita kembali ke Visim project kita. Di sini kita pastikan all type itu masih selectable karena kita akan mengcopy template lahan parkir off street sebelumnya. Oke, kita kembali. Oke. Lalu kita paste. Selanjutnya kan kita ingin merubah posisinya. Kita pencet link, lalu make no type selectable. Nah, sehingga setiap fitur itu tidak berubah, hanya link saja. Seperti biasa, kita Alt untuk menggeser posisi. Ya, kita sesuaikan posisinya. Gesernya seperti biasa saja. Perkiraan saya ingin meletakkan parkir off street-nya di sini. Oke. Selanjutnya sudah, kita selectable lagi. Kita akan membuat lajur atau jalan baru untuk menghubungkan jaringan ini ke jaringan lahan parkir off street-nya. Nah, langsung saja aktifkan link. Setelah memastikan linknya sudah aktif, kita bisa langsung kontrol sambungkan. Oke, di sini kita sesuaikan. Oke, di sini kita sudah menghubungkan jaringannya. Selanjutnya di sini terdapat vehicle input, di mana ini vehicle input bawaan dan kita akan menggunakan vehicle input punya kita, sehingga kita bisa buang saja ke luar jaringan. Oke, setelah sudah, untuk static vehicle routing decision-nya kita geser ke pangkal atau ke hulu jalan. Oke, langsung geser. Sini kita recalculate, dan yang ini kita juga pindahkan ke sebelahnya. Ini untuk parking routingnya. Sudah, sekarang berarti parkir off street sudah bisa diterapkan di proyek kita ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat rute angkutan umum. Kita bisa langsung mengaktifkan public transport line. Lalu kita ke jaringan pertama yang hendak kita tambahkan sebagai awalan dari rute angkutan umumnya. Anggapan saya ingin memulai dari Jalan Buana Raya, add new public transport line. Lalu saya ingin bawa ke sini. Oke, kita bisa berikan nama rute bus sedang. Lalu vehicle type-nya kita ganti menjadi bus sedang. Apabila memiliki jadwal, kita bisa ke departure time, klik kanan, generate start time. Begin ini merupakan awalan di mana detik keberapa bus ini muncul pada saat simulasi. Saya anggapan detik 50. Lalu rate-nya itu adalah frekuensi. Seberapa sering dalam berapa detik bus itu muncul. Saya ingin 80. Dan ini berakhir di detik keberapa, mungkin 400 saja ya. Oke, di sini kita sudah memiliki satu rute angkutan umum. Dilanjutkan, kita akan membuat haltenya. Haltenya saya mungkin buatnya di sini ya. Kita mulai di kita mulai aktifkan di public transport stop. Lalu new. Nah, kita hendak membuat halte ini itu tidak mengganggu arus lalu lintas, sehingga kita bisa pilih add lay by stop. Continue.
Sini, berarti dia lebih menjorok posisi haltenya, sehingga dia tidak mengganggu arus lalu lintas. Di sini kita sudah memiliki halte bus. Selanjutnya, tadi saya belum menjelaskan length ini adalah panjang haltenya. Ini menyesuaikan kendaraan yang akan berhenti atau menggunakan bus stopnya. Apakah itu bus gandeng atau bus sedang, bus besar, itu panjangnya akan menyesuaikan. Untuk bawaan itu 15. Oke, sebelumnya kita tuh ingin membuat agar ada bus yang berhenti di halte bus ini. Maka kita kembali ke public transport line, lalu kita aktifkan. Apabila sudah aktif linknya, kontrol klik kanan. Nah, jadi muncul dot. Nah, dotnya ini kita pindahkan ke sini. Oke, sekarang sudah jadi. Agar bus itu mau berhenti di halte bus yang sudah kita buat. Baik, selanjutnya apabila kita sudah membuat halte bus, maka tidak lengkap apabila kita tidak menyertakan pedestrian atau pejalan kakinya. Hal pertama yang akan kita buat adalah membuat public transport stopnya ini at platform edge left. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat area itu menjadi titik pemberhentian terakhir dari perjalanan orang pejalan kaki ya. Kita aktifkan bagian area, oke. Lalu add new area. Oke. Alt untuk menyesuaikan posisinya ya. Selanjutnya adalah kita mengaktifkan pedestrian rute. Oke. Kita buat di awalnya itu daerah ini sebagai awalan, add new static yang magenta ini adalah sebagai awalannya. Oke, klik kanan add new static pedestrian route decision. Kita anggapan saya akan memberikan area ini menjadi pemberhentian terakhir seorang pejalan kaki. Oke. Lalu yang di tengah ini kita drag sesuai rutenya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya tidak lengkap apabila kita tidak membuat juga waiting areanya. Jadi kotak magenta ini menjadi titik terakhir. Oke, awalannya seperti di atas. Kita buat kebalikannya. Berarti kita buat new area. Oke, perbedaannya di sini kita juga akan menyertakan satu area di sini sebagai titik akhir. Nah, untuk memastikannya itu kita seharusnya tuh lebih kecil areanya daripada kotak magenta ini, maka kita bisa aktifkan toggle wireframe. Oke, lalu add new area lagi satu. Oke. Sudah, lalu kita klik kanan 2 kali. Pada public transport and elevatornya, di bagian usage atau penggunaan, kita ganti menjadi waiting area. Ini for PT stop ini adalah untuk apabila kita memiliki banyak trolleybus yang akan mengantri mengambil penumpang. Nah, ini kita hanya buat satu, berarti kita pakai halte bus sedang saja. Selanjutnya kita ke pedestrian rute lagi. Area ini kita jadikan awalan. Lalu ini menjadi akhir. Oke, sudah. Berarti di sini kita sudah lengkap halte dengan pejalan kakinya. Oke. Baik, selanjutnya kita adalah melanjutkan yaitu mencari numerical output, di mana itu ada travel time, delay and stop delay, volume, and queue length. Nah, yang pertama itu adalah travel time. Kita di sini itu travel time ini adalah menghitung jumlah waktu yang diperlukan bus untuk memenuhi satu rute. Kita bisa langsung. Lalu kita add di mana satu rutenya. Nah, rute bus sedang saya kan dari sini ke sini. Kita bisa add new vehicle travel time measurement. Distance-nya bisa kita bulatkan saja 100 sampai. Oke, selanjutnya kita ke configuration. Evaluation configuration. Nah, di sini karena tadi kita sudah men-set untuk vehicle travel time, maka kita collect data. Untuk to time-nya karena kita hanya student version, itu 600 saja. Lalu interval ini adalah frekuensi. Apabila kita ingin mengambil satu data dari 600 detik, maka kita tulisnya tuh 600.
Ini lalu untuk bus sedang, kedua ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah masuk ke data collection point. Nah, data collection point ini untuk mencari volume yang ada di pemodelan, lalu kita sandingkan dengan hasil TC yang ada di lapangan. Ini kita bisa taruh di lokasi-lokasi yang hendak kita hitung jumlah kendaraannya. Misalkan saya hendak taruh di sini, add new data collection point. Nah, ini nih per jalur, bukan per lajur. Jadi, kita tambahkan. Bahasanya jalur. Lalu saya juga mau di seberangnya. Oke. Sudah. Misalkan saya cuma mau di sana, kita lagi ke evaluation, configuration, lalu ke data collection. Masih sama to time-nya, dan intervalnya juga sama. Bus sedang, selain bus sedang, saya juga mau ke sepeda motor, saya hitung, lalu mobil. Oke. Selanjutnya adalah masuk ke queue counter atau panjang antrian. Nah, di sini kita bisa meletakkan queue counter ini di persimpangan. Akan add new queue counter. Selanjutnya evaluation lagi, duration ke queue counter. Selanjutnya itu kita untuk menghasilkan output, kita langsung ke parameter. Untuk komen, ini kita berikan judulnya. Lalu periodnya ini adalah waktu simulationnya. Nah, karena kita student version, kita cuma cukupnya di 600. Selanjutnya, simulation resolution-nya itu direkomendasikannya 10, maksimalnya 20, sedangkan minimalnya itu 5. Untuk random seed, itu adalah generator bilangan acak, number of run, lalu run-nya itu adalah dinyatakan sebagai jumlah banyak simulation itu dilakukan. Selanjutnya itu coba kita ke node, itu adalah menghitung kinerja ruas dan kinerja simpang. Add new node pada setiap simpang, lalu configuration dan simulation pada parameter. Lalu node ini menghitung kinerja ruas dan kinerja simpang. Nah, kita bisa add new node untuk di tiap simpang, lalu ke configuration, node. Oke. Lalu sudah, berarti kita bisa lakukan ke simulation lanjutnya. Baik, itu dia pemodelan VISIM yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kesalahan di dalam prosesnya. Terima kasih, selamat pagi.